Channel Kisah Prajurit kali ini akan mengulas tentang 9 fakta Pierre Tendean, perwira ganteng yang jadi korban kebiadaban G30 SPKI. Cerita tentang 9 fakta Pierre Tendean si perwira ganteng ini dikutip dari buku Pahlawan Revolusi Indonesia, yang ditulis Mirnawati. Fakta pertama, pemuda ganteng blasteran Perancis yang diharapkan orang tuanya jadi dokter. Mengutip buku Pahlawan Revolusi Indonesia, Pierre Tendean lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Ayahnya adalah seorang dokter bernama A.L. Tendean. Ayahnya berasal dari Minahasa, sedangkan ibunya seorang keturunan bangsa Prancis, bernama Maria Elizabeth Cornet dan Aurelius Lambert Tendean. Jadi Pierre ini anak blasteran Prancis. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya semuanya perempuan, sehingga Pierre menjadi satu-satunya anak lelaki dalam keluarganya. Sejak kecil Pierre sudah bercita-cita menjadi perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia. Fakta kedua, orang tuanya sangat ingin Pierre Tendean jadi dokter. Pierre kecil dikenal sebagai anak yang sangat giat belajar. Dia tercatat menempuh pendidikan dasarnya di Kota Malang, kemudian meneruskan ke SMP bagian B, dan SMA bagian B di Kota Semarang. Setamat dari SMA, orang tuanya menganjurkannya masuk sekolah kedokteran. Sempat ikut tes di ITB, tapi Pierre mengerjakan soal tes dengan asal-asalan dengan harapan tidak lulus tes. Tekadnya jadi tentara sudah bulat. Fakta ketiga, masuk Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD. Karena tekadnya bulat ingin jadi tentara. Pada tahun 1958, Pierre pun mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD, di Bandung, dan diterima. Pada tahun 1962, dia dilantik menjadi Letda CZI. Fakta keempat, Pierre Tendean pernah jadi komandan peleton Yon Zipur dan terjun langsung ke medan operasi militer. Ketika masih jadi taruna ATKAD, Pierre Tendean ikut diterjunkan langsung dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI, Permesta di Sumatera Barat. Lalu, setelah lulus dari ATKAD, Pierre Tendean pernah dipercaya menjabat sebagai Danton Yon Zipur II, Kodam Bukit Barisan. Fakta kelima, perwira Zeni tempur dengan kualifikasi intelijen dan pernah menyusup ke Malaysia. Pada tahun 1963, Pierre Tendean menempuh pendidikan intelijen. Selesai menjalani pendidikan intelijen, Pierre ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat, DIPIAT. Salah satu tugasnya ketika itu adalah menyusup ke Malaysia. Fakta keenam, diangkat jadi Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tahun 1965, Pierre diangkat sebagai Ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dengan pangkat Letu. Ketika itu, Jenderal Nasution sedang menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sementara Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu dijabat oleh Letjen Ahmad Yani. Fakta ketujuh, jadi korban penculikan gerombolan G30 SPKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, gerombolan G30 SPKI menyatroni rumah Jenderal Nasution. Mereka ingin menculik Jenderal Nasution. Saat itu Pierre sedang tidur di pavilion rumah Jenderal Nasution. Setelah mendengar kegaduhan, Pierre Tendean pun akhirnya keluar kamar dan ingin mencari tahu ada kegaduhan apa dengan menenteng senjata. Tapi ketika dia keluar, gerombolan penculik Jenderal Nasution langsung menyergapnya. Saat Pierre ingin menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang ajudan Jenderal Nasution, ternyata gerombolan penculik itu salah dengar dan menganggap bahwa Pierre adalah Jenderal Nasution. Lalu setelah itu kedua tangan Pierre diikat dan segera dia dibawa oleh gerombolan penculik ke daerah Lubang Buaya. Fakta ke-8, dibunuh di Lubang Buaya. Sesampainya di Lubang Buaya, Pierre Tendean bersama dengan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Maijen Suprapto dan Maijen S. Parman, 3 jenderal yang bisa diculik dalam keadaan hidup dimasukkan ke dalam rumah yang terletak dekat sumur tua. Akhirnya, Pierre pun dibunuh di sana bersama 3 jenderal yang dapat diculik gerombolan G30 SPKI dalam keadaan hidup. Fakta ke-9, ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Setelah jenazahnya diketemukan di sebuah sumur tua, Pierre Tendean bersama jenazah 6 jenderal yang jadi korban kebiadaban G30 SPKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasanya,
Pemerintah memberikan gelar pahlawan revolusi berdasarkan Kepres RI nomor 111/Koti/1965.